Matamu mataku, Allah sirip bolak dua, papada bunga si bawa daunan, alemu aleku udani tori masih di dan rana si toto. Hai, kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Amatilah denah berikut ini. Sekarang perhatikan bacaan berikut. Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01. SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Berikutnya, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah. Jawablah dengan denah dan teks bacaan tersebut. Nomor 1. SDN Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Nomor 2. Di samping kanan dan kiri SDN Nusantara 01 terdapat sawah. Nomor 3. Di seberang SDN Nusantara 01 terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Nomor 4. Tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas adalah toko. Nomor 5. Tempat yang terletak di antara rumah warga dan balai kelurahan adalah tempat fotokopi. Nomor 6. Jarak antara SD Nusantara 01 dengan kota adalah 5 km. Nomor 7. Siswa berangkat ke sekolah dengan diantar orang tua, berjalan kaki, dan naik angkutan umum. Nomor 8. Sebutkan tempat antara fotokopi dan puskesmas, toko, dan rumah warga. Nomor 9. Sebutkan nama tempat antara balai kelurahan dan puskesmas, tempat fotokopi, rumah warga, dan toko. Nomor 10. Sebutkan nama tempat dua bangunan sebelah kanan puskesmas, rumah warga. Sekarang, cobalah amati lingkungan sekolahmu dengan cermat. Lalu, cobalah gambar dan jelaskan letak sekolahmu. Di jalan apa sekolahmu berada? Ada tempat apa saja di sebelah kanan, sebelah kiri, dan di depan sekolahmu? Lalu di mana letak halaman sekolah? Ruang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, ruang guru, kantin, toilet, atau mungkin ruangan yang lain. Gambarkan dalam sebuah denah. Dan setelah kalian selesai menggambar denah sekolahmu, cobalah untuk mengerjakan soal berikut ini. Sekarang perhatikan teks bacaan berikut ini. Uang saku. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal,
uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda. Perhatikan gambar berikut ini. Ayo menghitung uang Siti, Dayu, dan Beni. Uang Siti 4 keping 500-an. 500 tambah 500 tambah 500 tambah 500 sama dengan 2000. Uang Dayu 2 keping 500-an dan 5 keping 200-an. 2 kali 500 sama dengan 1000. 5 kali 200 sama dengan 1000. Jadi totalnya 2000 rupiah. Uang Beni 2 keping 1000-an. 1000 tambah 1000 sama dengan 2000. Uang Siti, Dayu, dan Beni berjumlah sama, yaitu 2000 rupiah. Namun mempunyai pecahan uang yang berbeda-beda. Mari kita lanjutkan mengenal nilai kelompok pecahan uang. Perhatikan contoh berikut. 2 keping uang 100-an. Ditulis 200 rupiah. Nilai uang Rp 200,00. 1 keping 500-an dan 1 keping 100-an. Ditulis 600 rupiah. Nilai uang Rp 600,00. 2 keping 100-an dan 1 keping 200-an. Ditulis 400 rupiah. Nilai uang Rp 400,00. Berikutnya, mari kita pasangkan kelompok uang logam berikut yang bernilai sama. Sebelum memasangkan, mari kita hitung terlebih dahulu jumlah uang yang ada di sebelah kanan. Gambar pertama, 500 ditambah 200 ditambah 100 ditambah 200, 1000. Gambar kedua, 500 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 200, 900. Gambar ketiga, 200 ditambah 100 ditambah 200, 500. Sekarang mari kita pasangkan. 500 rupiah. Manakah yang senilai? Ya. 1000 rupiah. Manakah yang senilai? Ya. Mari kita lanjutkan dengan memahami gerak dasar tari. Amatilah gambar berikut dan pelajari keterangannya. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. 2, 3, 4, 5. Mari gembira, mari bahagia. Bye-bye. Hai, kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Bermain Candy Girl. Mari kita baca bersama-sama teks berikut ini. Titi bersama teman-teman bermain Candy Girl. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kelompok pertama adalah kelompok siswa yang digendong. Kelompok kedua adalah kelompok siswa yang menggendong. Setiap anggota kelompok berada di tanda titik. Kelompok pertama melempar bola dari titik satu ke titik berikutnya.
Jika bola dapat ditangkap anggotanya, anggota kelompok pertama digendong menuju titik berikutnya. Apabila bola gagal ditangkap, kelompok pertama ganti posisi menjadi kelompok yang menggendong. Kelompok yang dapat melewati satu putaran akan mendapat poin. Setiap kelompok bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Setiap kelompok harus bertindak sportif. Berdasarkan teks di atas, mari kita temukan tugas siswa di sekolah. Mengikuti pembelajaran dengan baik, bekerja sama dengan teman, bertindak sportif dalam permainan. Sekarang, mari kita pasangkan kosakata sesuai dengan gambarnya. Gambar pertama, bekerja sama. Gambar kedua, ingin menang sendiri. Gambar ketiga, sportif. Permainan Candy Girl dilakukan oleh kelompok putra atau putri. Kelompok putra bermain dengan kelompok putra. Kelompok putri bermain dengan kelompok putri. Berikut ini adalah nama-nama teman Siti. Mari kita bentuk kelompok sesuai dengan jenis kelaminnya. Kelompok putra, Edu, Benny, Budi, Aldo, Reno. Kelompok putri, Siti, Dayu, Lani, Ita, Ayu. Nah, bagaimana? Tentunya kalian sudah bisa membedakan laki-laki dan perempuan. Lalu, sikap apa yang sebaiknya kalian lakukan terhadap teman yang berbeda jenis kelaminnya? Saling menyayangi antar teman. Bekerja sama dalam permainan atau tugas kelompok. Tidak saling mengejek. Berteman dengan rukun. Maka dari itu, kalian harus berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan jenis kelamin. Karena Tuhan telah menciptakan kalian semua dengan sungguh indah. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Anak sopan, anak baik, sungguh idaman. Adik tampan dan adik cantik, mari berteman. Bye-bye. Hai, kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Menabung di sekolah. Siswa dapat menabungkan uangnya di sekolah. Setiap siswa mendapatkan buku tabungan. Uang tabungan siswa tersimpan aman oleh ibu guru di sekolah. Uang tabungan dapat diambil setiap saat. Hari ini, Siti menabung di sekolah. Setiap hari, Siti mendapat uang saku. Uang tersebut selalu dihemat. Jika ada sisa, uang saku Siti ditabung. Siti ingin menggunakan uang tabungan untuk membeli buku dan tas. Siti adalah siswa yang gemar menabung. Hei, tahukah kamu pengamalan sila keberapa yang dilakukan oleh Siti? Ya, gemar menabung merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Nomor 2. Hari ini Siti ... di sekolah menabung. Nomor 3. Siti ingin membeli ... dan ... dari uang tabungannya. Buku dan tas. Nomor 4. Setiap siswa mendapat buku tabungan. Nomor 5. Siti selalu ... uang sakunya. Menghemat.
Berikutnya, mengenal nilai kelompok pecahan uang. Kelompok pecahan uang yang pertama, 2 lembar uang seribuan. Maka 2 kali 1000 sama dengan 2000. Jadi nilai uang Rp2.000. Ditulis Rp 2000,00. Kelompok pecahan uang yang kedua, 3 lembar uang seribuan. Maka 3 kali 1000 sama dengan 3000. Jadi nilai uang Rp3.000. Ditulis Rp 3000,00. Kelompok pecahan uang yang ketiga, 1 lembar uang 2000-an dan 1 lembar uang seribuan. Maka 1 kali 2000 sama dengan 2000. Ditambah 1 kali 1000 sama dengan 1000. Jadi 2000 ditambah 1000 sama dengan 3000. Jadi nilai uang Rp3.000. Ditulis Rp 3000,00. Sekarang mari kita tentukan nilai pecahan uang berikut. Pecahan uang pertama, 1 lembar uang seribuan dan 1 keping uang seribuan. Maka 2 kali 1000 sama dengan 2000. Jadi nilai uang Rp2.000. Ditulis Rp 2000,00. Pecahan uang yang kedua, 3 lembar uang seribuan dan 1 lembar uang 2000-an. Maka 3 kali 1000 sama dengan 3000. Ditambah 1 kali 2000 sama dengan 2000. Jadi 3000 ditambah 2000 sama dengan 5000. Maka nilai uang Rp5.000. Ditulis Rp 5000,00. Pecahan uang yang ketiga, 2 lembar uang 2000-an. Maka 2 kali 2000 sama dengan 4000. Jadi nilai uang Rp4.000. Ditulis Rp 4000,00. Pecahan uang yang keempat, 1 lembar uang 2000-an dan 1 keping uang seribuan. Maka 1 dikali 2000 sama dengan 2000. Ditambah 1 kali 1000 sama dengan 1000. Jadi 2000 ditambah 1000 sama dengan 3000. Maka nilai uang Rp3.000. Ditulis Rp 3000,00. Berikutnya, mari kita pasangkan kelompok nilai uang berikut yang bernilai sama. Sebelum memasangkan, mari kita jumlahkan dulu kelompok nilai uang yang berada di sebelah kanan. Kelompok uang yang pertama, 2 lembar seribuan, sama dengan 2000. Kelompok uang yang kedua, 2 lembar uang 2000-an dan 1 lembar uang seribuan, sama dengan 5000. Kelompok uang yang ketiga, 1 keping uang 500-an dan 2 keping uang 200-an dan 1 keping uang 100-an, sama dengan 1000. Sekarang mari kita pasangkan. Yang pertama, Rp1.000. Manakah kelompok uang yang senilai? Ya. Yang kedua, Rp2.000. Manakah kelompok uang yang senilai? Ya. Yang ketiga, Rp5.000. Manakah kelompok uang yang senilai? Ya. Siti ingin menukar beberapa pecahan uangnya.
Pecahan uang dapat ditukar dengan pecahan uang lainnya. Mari kita isi titik-titik berikut. Nomor 1, 2 lembar seribuan sama dengan titik-titik keping 500-an. Mari kita hitung jumlah dari 2 lembar seribuan. 2 kali 1000 sama dengan 2000. Ada berapa keping 500-an supaya jumlahnya 2000? Mari kita hitung. 500, 1000, 1500, 2000. Ada 4 keping 500-an. Nomor 2, 1 lembar seribuan sama dengan titik-titik keping 200-an. Mari kita hitung jumlah dari 1 lembar seribuan. 1 kali 1000 sama dengan 1000. Ada berapa keping 200-an supaya jumlahnya 1000? Mari kita hitung. 200, 400, 600, 800, 1000. Ada 5 keping 200-an. Nomor 3, 1 lembar 2000-an sama dengan titik-titik keping 100-an. Mari kita hitung jumlah dari 1 lembar 2000-an. 1 kali 2000 sama dengan 2000. Berapa keping 100-an supaya jumlahnya 2000? Mari kita hitung. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000. Ada 20 keping 100-an. Nomor 4, 1 lembar 5000-an sama dengan titik-titik lembar 1000-an. Mari kita hitung jumlah dari 1 lembar 5000-an. 1 kali 5000 sama dengan 5000. Ada berapa lembar 1000-an supaya jumlahnya 5000? Mari kita hitung. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Ada 5 lembar 1000-an. Nomor 5, 2 lembar 2000-an sama dengan titik-titik lembar 1000-an. Mari kita hitung jumlah dari 2 lembar 2000-an. 2 kali 2000 sama dengan 4000. Berapa lembar 1000-an supaya jumlahnya 4000? Mari kita hitung. 1000, 2000, 3000, 4000. Ada 4 lembar 1000-an. Gambar berikut menunjukkan jumlah siswa sesuai warna yang digemari. Bagaimana cara membacanya? Siswa yang memilih warna kuning ada 8 anak. Siswa yang memilih warna merah ada 5 anak. Siswa yang memilih warna hijau ada 10 anak. Siswa yang memilih warna hitam ada 7 anak. Sekarang coba kamu tanyakan kepada temanmu tentang warna yang ia gemari. Catatlah hasilnya. Kemudian gambarlah jumlah siswa sesuai warna kegemarannya. Selanjutnya mari kita diskusikan. Bagaimana sebaiknya sikapmu terhadap teman yang memiliki warna kesukaan yang berbeda denganmu? Dan hasilnya adalah menghargai teman yang berbeda warna kesukaan dan tidak mengejeknya. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Ada gunting di lemari. Mari saling menghargai. Bye-bye. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 3, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah,
pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Bermain tebak-tebakan. Hari ini ibu guru memberi tugas membuat kartu uang. Siswa membentuk kelompok secara berpasangan. Mereka melakukan tebak-tebakan. Edo mengangkat beberapa kartu. Benny menjawab, Rp2.000. Semua siswa asik berbelajar dengan bermain. Setiap kelompok bekerja sama menyelesaikan tugas. Semua saling membantu. Membantu teman merupakan tugas siswa. Adik-adik, kalian kan sudah mengenal tentang mata uang ya adik-adik ya. Kita sudah mengenal mata uang Indonesia yaitu rupiah. Ada uang logam dan ada uang kertas adik-adik. Nah, coba kalian bisa membuat kartu uang nih adik-adik. Dari kertas lalu kalian tulis nominal uangnya. Nah, kalian bisa bermain tebak-tebakan. Misalnya kalian mengangkat uang 1.000-an berjumlah 2. Nah, teman kalian harus menebak jumlah uang tersebut ada berapa. Begitu adik-adik. Ini cara bermain tebak-tebakan kartu uang. Buatlah kalimat sederhana dari kata di bawah ini adik-adik. Coba di sini ada kata membantu. Adik-adik coba buat dengan kata membantu. Nah, mungkin ya, aku membantu ibu memasak, misalnya seperti itu. Lalu kata yang kedua adalah bermain. Nah, bisa ya, mungkin aku bermain bersama teman-teman. Nah, lalu ada kata kartu uang. Bisa adik-adik buat kalimatnya, aku bermain kartu uang bersama teman-teman. Lalu ada kata kelompok. Bu guru memberikan tugas kelompok bagi anak-anak kelas 2. Berikutnya, ibu guru membentuk kelompok secara berpasangan. Setiap anggota memiliki suku atau asal daerah yang berbeda. Siti berpasangan dengan Dayu. Benny berpasangan dengan Edo. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang perbedaan jenis kelamin adik-adik. Nah, hari ini kita belajar tentang perbedaan suku atau asal daerah. Adik-adik, kita amati nih peta Indonesia. Indonesia itu sangat amat luas adik-adik. Banyak wilayah dan daerahnya. Dan masing-masing daerah atau wilayah itu memiliki suku yang berbeda-beda. Nah, di sini Edo berasal dari Papua. Nah, orang Papua itu memiliki adat istiadat seperti ini adik-adik. Unik ya. Lalu Benny itu berasal dari Batak adik-adik. Batak itu dari Pulau Sumatera. Nah, ini adalah adat orang Batak. Lalu Siti berasal dari Jawa. Ini adalah adat orang Jawa. Dayu berasal dari Bali. Ini adalah adat orang Bali. Ini semua berasal dari Indonesia. Coba adik-adik tuliskan asal daerah kalian di kolom komentar ya, supaya Kak Citra tahu nih adik-adik berasal dari mana saja. Kalian juga bisa sebutkan suku di daerah kalian masing-masing. Suku di Indonesia itu sangat amat beragam adik-adik. Dari gambar ini kita bisa tahu bahwa suku berbeda-beda, adat istiadat berbeda-beda, pakaian tradisionalnya juga berbeda-beda. Tetapi kita itu satu bangsa, satu negara yaitu Indonesia. Walaupun kita berbeda, kita harus tetap hidup rukun. Adik-adik semuanya, Benny diberi uang saku oleh ibunya sebanyak uang di bawah ini.
Berapa ya banyak uang saku Beni? Nah, uang saku Beni itu uang seribuan ada 3 adik-adik. Kita kemarin sudah belajar ya. Kita jumlahkan 1000 ditambah 1000 ditambah 1000. Berapa ya hasilnya? Ya, hasilnya adalah 3.000. Jadi uang saku Beni ada 3.000 adik-adik. Berikutnya, Beni diberi uang saku oleh ibunya juga, sebanyak uang di bawah ini. Berapa ya uang saku Beni? Nah, uang saku Beni sama ya, 1000-an 3 berarti jumlahnya juga 3.000. Nah, Kak Citra punya sekelompok nilai uang, kita mau pasangkan yang nilai uangnya sama. Nah, di sini adik-adik gambar yang pertama adalah ini, uang seribuan ada 2. Nah, kita cari tahu dulu jumlah uang seribuan 2 ini berapa ya? Nah, kita jumlahkan 1000 ditambah 1000. Berapa ya hasilnya 1000 ditambah 1000? Ya, hasilnya adalah 2.000. Maka kita pasangkan dengan uang 2.000. Ini adalah pasangannya adik-adik. Nah, sekarang ini ada gambar 5.000. 5.000 kalau kita pasangkan yang mana ya? Apakah yang 1000 ini atau yang ini? Coba yang ini kita jumlahkan, apakah hasilnya 5.000? Nah, di sini ada 2.000 ditambah 2.000 ditambah 1.000. Berapakah hasilnya? Ya, hasilnya 5.000 adik-adik. Jadi kita tarik saja. Ini garisnya ke sini karena ini nilai uangnya sama-sama 5.000. Nah, tinggal ini nih adik-adik. 2 keping uang 500-an. Berarti kita jumlahkan 500 ditambah 500 sama dengan ya 1.000. Maka kita pasangkan ini dengan uang kertas Rp1.000. Mudah kan adik-adik? Nah, demikian tadi adik-adik pembelajaran kita di tema 3, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Bermain sepak bola. Pagi ini Pak Guru mengajak Beni dan teman-temannya bermain. Mereka bermain sepak bola. Sebelum melakukan permainan, mereka melakukan pemanasan. Mereka belajar menendang, menggiring, dan menangkap bola. Kemudian mereka melakukan permainan sepak bola dan setiap timnya bekerja sama dengan baik. Adik-adik, dalam permainan sepak bola itu ada 2 regu ya. Setiap regunya atau setiap timnya itu terdiri dari 11 orang pemain. 1 orang pemain sebagai penjaga gawang dan 10 orang pemain yang akan berusaha mencetak gol di gawang lawan adik-adik. Nah, tugasnya dari penjaga gawang adalah menangkap bola-bola yang ditendang oleh lawan yang akan dimasukkan ke dalam gawang mereka. Jadi harus menghalau supaya bola itu tidak bisa masuk ke dalam gawang adik-adik. Nah, dalam bermain sepak bola ini yang mencetak gol paling banyak itulah pemenangnya. Buatlah suatu cerita berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar yang kalian harus buat ceritanya adik-adik. Ada rentetan gambar ya, dari ini bermain bola, lalu ini ada yang jatuh, lalu dibawa ke dokter, lalu ini bersalaman. Nah, ceritanya seperti apa ya? Nah, Kak Citra punya contohnya di sini. Beni dan Edo sedang bermain sepak bola bersama. Nah, ini berdasarkan gambar yang pertama. Lalu tanpa sengaja Beni menendang kaki Edo sehingga Edo jatuh. Ini gambar yang kedua adik-adik. Jadi ceritanya berurutan. Beni menolong Edo berdiri. Beni membawa Edo ke UKS.
Edo diobati oleh dokter yang ada di UKS. Benny meminta maaf kepada Edo. Nah, ini tadi cerita berdasarkan gambar yang ada. Coba adik-adik tanyakan kepada teman-teman kalian warna kesukaan mereka, makanan kesukaan mereka, dan hobi kesukaan mereka adik-adik. Nah, apakah satu teman dengan teman yang lain memiliki warna kesukaan, makanan kesukaan, dan hobi yang sama? Tentunya tidak adik-adik. Mereka memiliki warna kesukaan, makanan kesukaan, dan hobi yang berbeda, beda dengan kita juga. Lalu bagaimana ya sikap kita kepada teman-teman yang berbeda warna kesukaan, makanan kesukaan, dan hobi dengan kita? Nah, yang kita harus lakukan adalah seperti ini adik-adik. Sikap kita ya, jika ada teman yang memiliki perbedaan hobi, warna kesukaan, berbeda daerah dan suku, berbeda makanan kesukaan. Nah, pertama sikap kita harus tetap saling menghargai. Lalu tidak mengejek teman yang memiliki kesukaan warna, hobi, makanan, atau daerah dengan kita. Jadi jangan mengejek mereka ya, walaupun berbeda tetap kita harus bersatu. Lalu sikap kita tidak membeda-bedakan teman. Aku mau berteman dengan teman-teman yang suka warna merah saja Tidak seperti itu adik-adik. Tetap kalian harus bermain bersama tanpa membeda-bedakan teman. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 2, tema 3, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Pasar kelas. Hari ini kelas Siti mengadakan acara pasar kelas. Meja kelas ditata berjajar untuk memajang barang dagangan. Siswa membawa berbagai jenis barang dagangan. Edo menjual es lilin. Lani menjual aneka keripik. Dayu menjual mie goreng. Ayu menjual pisang goreng. Ada beberapa siswa yang menjual alat tulis. Suasana kelas menjadi semarak. Siswa yang menjual berusaha menawarkan dagangan. Siswa yang membeli sibuk memilih dan menanyakan harga. Beberapa siswa menampilkan tarian untuk menghibur temannya. Semua siswa sangat senang mengikuti kegiatan jual beli. Siswa belajar melakukan jual beli dengan jujur. Nah, itu tadi pasar kelas yang diadakan oleh kelas Siti. Banyak teman-teman di kelas Siti yang berjualan, dari jualan es lilin, keripik, pisang goreng, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik mereka juga menampilkan tarian saat diadakannya pasar kelas. Siswa yang menjual barang itu disebut apa ya adik-adik? Nah, orang yang berdagang atau menjual barang itu disebut dengan penjual. Siswa yang membeli barang disebut apa, Heo? Ya, siswa yang membeli barang itu disebut dengan pembeli. Di pasar kelas, siswa saling bertemu dan melakukan titik-titik barang. Melakukan apa ya mereka? Ya, mereka melakukan jual beli barang. Siswa membeli barang menggunakan, nah kalau kita membeli barang itu menggunakan apa adik-adik? Ya, menggunakan uang. Sebutkan barang-barang yang dijual di pasar kelas tadi adik-adik. Ada es lilin, ada keripik, pisang goreng, alat tulis, ada mie goreng juga.
Lalu beberapa siswa menampilkan titik-titik untuk memeriahkan kegiatan pasar kelas. Ya, beberapa siswa menampilkan tarian. Siti mengikuti kegiatan jual beli bersama teman-temannya. Siti membawa uang Rp5.000. Siti ingin menukar uangnya dengan pecahan uang yang nilainya sama. Nah, ini adalah pecahan uang Siti, yaitu Rp5.000 adik-adik. Kalau ditukarkan harus dengan pecahan yang jumlah uangnya itu nilainya sama. Kalau Kak Citra tukarkan dengan pecahan uang Rp1.000, maka diperlukan berapa keping uang Rp1.000-nya adik-adik? Coba adik-adik hitung. Kalau 1.000 ditambah 1.000 baru 2.000. Ditambah 1.000 lagi 3.000. Ditambah 1.000 lagi 4.000. Ditambah 1.000 lagi 5.000. Berarti uang Siti Rp5.000 bisa ditukar dengan 5 keping uang 1.000-an. Sekarang kalau ditukar dengan uang 2.000 adik-adik, 2.000 ditambah 2.000. Berapa ya 2.000 ditambah 2.000? Ya, 4.000. Berarti masih kurang berapa ya untuk mencapai 5.000? Ya, kurang Rp1.000. Jadi bisa ditukar dengan 2 lembar uang 2.000-an dan 1 lembar uang 1.000-an. Kalau ditukar dengan uang 1.000-an, nah, kalau ditukar dengan uang 1.000-an, 1.000 ditambah 1.000 baru 2.000. 2.000 ditambah 1.000 3.000. Nah, kalau ditambah 2.000 5.000. Berarti bisa ditukar dengan 3 lembar uang 1.000-an dan 1 lembar uang 2.000-an. Sekarang kalau ada uang Rp2.000, itu kalau ditukar dengan pecahan uang yang nilainya sama bagaimana ya? Nah, di sini Kak Citra akan tukar dengan uang Rp1.000. Rp1.000 logam ya adik-adik ya. Kalau Rp1.000-nya 1 keping baru 1.000. Kalau Rp1.000-nya ada 2 keping sudah 2.000. Berarti Rp2.000 itu bisa ditukar dengan 2 keping uang Rp1.000. Kalau Kak Citra tukar dengan uang Rp1.000 kertas, dapat berapa ya 2.000-nya? Ya, berarti mendapatkan 2 lembar uang 1.000-an. Maka nilainya sama, yaitu Rp2.000. Kalau Kak Citra tukar dengan Rp500, coba kita hitung ya. 500 ditambah 500 baru 1.000. Kalau ditambah 500 lagi baru 1.500. Kalau ditambah 500 lagi sudah 2.000. Jadi uang Rp2.000 bisa ditukar menjadi 4 keping uang 500-an. Perhatikan gambar ini adik-adik. Ini ada gambar makanan atau barang-barang yang dijual di pasar kelas tadi. Ada pisang goreng seharga Rp500, ada es teh Rp1.000, ada es jeruk Rp2.000, dan ada buku tulis Rp3.000. Nah, kita mau pasangkan antara gambar barangnya dengan pecahan uangnya. Kalau pisang goreng itu harganya 500, maka pecahan uang yang sesuai yang mana adik-adik? Kita lihat ya, apakah 500 dan 500? Tidak Kak Citra, ini jumlahnya 1.000. 1.000 dengan 2.000? Oh tidak, ini jumlahnya 3.000. 1.000 dengan 1.000? Ini jumlahnya 2.000. 200 ditambah 200 ditambah 100. Iya, ini jumlahnya 500 sama dengan harga pisang goreng. Maka kita garis nih adik-adik. Harga pisang goreng Rp500. Lalu es jeruk nih adik-adik. Harganya berapa ya? Rp2.000. Mana yang Rp2.000? Ya, yang ini adik-adik. Ini nilainya Rp2.000.
Lalu es tehnya harga 1.000. Mana yang nilainya 1.000 rupiah? Apakah gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Ya, gambar yang pertama ini adik-adik. Maka buku tulisnya seharga 3.000 adalah gambar yang berikutnya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, barang apa yang harganya paling murah adik-adik? Ya, yang paling murah adalah pisang goreng. Lalu barang apa yang harganya paling mahal? Buku. Nah, sekarang kita urutkan barang-barang di atas dari harga yang paling murah. Yang paling murah adalah pisang goreng, es teh, es jeruk, lalu yang paling mahal adalah buku. Kegiatan pasar kelas dimeriahkan dengan tarian oleh siswa. Beberapa siswa menari menanam jagung. Adik-adik tahu kan lagu menanam jagung? Nah, di situ bisa dibuat tarian. Ini adalah gerakan-gerakan tarian menanam jagung. Gerakan awal ketika masuk panggung, gerakan menggoyangkan tangan ke kanan dan ke kiri. Kakinya jalan di tempat. Lalu gerakan tangan mengayun dari depan ke arah muka. Gerakan ini adalah gerakan mengajak. Gerakan berikutnya adalah gerakan menanam. Kedua tangan menyamping dengan lutut ditekuk dan pandangan ke telapak tangan. Berikutnya gerakan silang dada. Tangan menyilang di dada, lutut ditekuk. Lalu gerakan berikutnya adalah gerakan mengambil cangkul. Tangan kanan di depan bawah, tangan kiri dan kaki menyilang dilakukan secara bergantian. Gerakan berikutnya adalah gerakan mencangkul. Kedua tangan melakukan gerakan mencangkul, lutut sedikit ditekuk. Tangan kanan di pinggang, tangan kiri ke samping kepala. Gerakan kaki jalan di tempat. Lalu gerakan berikutnya, kedua tangan diayun sambil berputar. Gerakan kaki jalan di tempat sambil berputar. Itu tadi gerakan menanam jagung adik-adik. Jadi kalian bisa cari tahu video gerakan tari menanam jagung. Demikian tadi pembahasan kita adik-adik di tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 2, pembelajaran yang ke-6.